Makanya kayak kemarin tuh gue sampai bercanda sama temen, aduh COVID gejalanya mah biasa aja, tekanannya yang luar biasa tuh. Dikaitkan semua dengan moral. Jadi tidak ada yang mau dengan jujur mengatakan bahwa aku beresiko. Ngejudge aku walaupun belum tentu, dan itu aku rasa dirasakan sama banyak banget peers aku yang seumuran, dan juga apalagi orang-orang yang udah lebih tua yang mungkin peersnya tuh yang lebih menstigmakan topik kesehatan mental. Semua orang tuh mau bicara, yang kita butuhkan saat ini satu langkah sebelum empati, mendengarkan. Saya penyintas COVID. Nah, waktu saya masih positif, susah sekali untuk jujur karena anggapan orang tuh negatif banget. Tapi nggak hanya soal COVID. Misalnya saya bilang, aduh saya lagi depresi nih karena banyak kerjaan, nih itulah masalah pribadi dan sebagainya. Pasti orang tuh kebanyakan, nggak semuanya, orang tuh akan berpikir, aduh ntar juga hilang, aduh nanti juga bisa cepet liburan aja deh biar nggak usah dipikirin. Jadi banyak sekali stigma di mana sebagai orang Indonesia, saya sendiri merasa kita tuh harus hidup berdampingan dengan stigma itu. Sesuatu yang sebenarnya positif tapi jadi dianggap negatif. Ya sebenarnya emang literally positif sih. Dan sebenarnya ternyata nggak cuma saya aja loh yang merasa seperti ini. Gimana ya supaya kita itu bisa menjadi bangsa yang lebih menerima dan paling enggak empatilah untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita sendiri. Karena COVID itu bukan hanya penyakitnya aja yang bikin terganggu dia, tapi mental pun harus terganggu. Nah, kalau buat saya sendiri, bagaimana kita mendekat tapi tidak dengan cara menyakiti gitu loh. Kan ada yang berprinsip kalau orang COVID dijauhkan. Ya stigma juga, ngeri kalau ketularan juga. Tapi karena kita udah divaksin, kita ada perlindungan diri juga. Kalau penyakit AIDS itu kan mudah ditularkan dengan orang lain. Kalau penyakit COVID sendiri kan harus jauhin, jangan dideketin. Kalau kita deketin, kena. Ini kalau menurut aku pribadi ya, kalau COVID sih sebenarnya itu kan udah banyak ya sekarang yang kena gitu. Aku pribadi pun udah pernah kena. Jadi itu kayak ya udah nggak apa-apa gitu, tinggal isoman gitu kan, dibimbing gitu. Tapi kalau buat AIDS gitu sih emang ya namanya masyarakat awam ya Kak, ya pasti agak ada pemikiran negatifnya gitu. Tapi kalau misalnya orang terdekat aku kena itu, mungkin aku lebih ke membimbing mereka sih, kayak misalnya dibawa ke rumah sakit atau direhab gitu kan, sesuai sama SOP ya orang di rumah sakitnya deh gitu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, orang dengan HIV di Indonesia hingga 2021 sejumlah 427.201 orang dan pengidap AIDS sejumlah 131.417. Angka ini adalah puncak gunung es. Diperkirakan masih banyak individu yang tidak terekam dalam data. Kita nggak bisa bilang orang nggak mau terbuka pikirannya karena program yang sekarang ini banyak berjalan, entah itu program, entah itu informasi, itu mengkaitkan antara penyakit HIV yang memang virus sama seperti COVID, tapi dikaitkan dengan moral. Kalau COVID kan dikaitkan dengan pola hidup sehat dan keluar atau tidak keluar dan bersentuhan dengan orang lain. Nah ini dengan moral. Sering kita mendengar orang dengan HIV AIDS dikucilkan atau individu yang mengalami gangguan jiwa dianggap abnormal. Sebenarnya mana yang lebih mematikan? Apa yang mereka idap atau perlakuan kita terhadap mereka? Pernahkah Anda membaca komentar, oh mungkin dia kurang ibadah,
Atau zaman dulu nggak ada yang ngalamin kok, anak sekarang aja yang berlebihan. Inilah stigma kesehatan mental yang masih melekat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi diskriminasi bagi pengidap. Cerita-cerita gitu sih. Kasian juga ya, tapi akhirnya jadi lebih parah nggak sih kondisinya ketika mereka tuh nggak bisa speak up karena takut stigmanya itu? Iya, kalau stigma soalnya berdampak directly ke mental health kita soalnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin udah mencoba mencari bantuan tapi lingkungannya nggak support dan masih menstigmakan, itu jelas akan membuat kondisinya jauh lebih parah. Dan apalagi untuk orang-orang yang udah lingkungan yang nggak suportif dan dia juga nggak tahu cari bantuannya kemana dan nggak punya edukasi itu, jadi kondisinya bisa tambah parah dan mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tadinya seharusnya bisa dicegah tapi malah marah. Dan gara-gara itu kan semuanya dipendem kan, semuanya dipendem dan dirasakan di diri sendiri, nggak ada orang yang bisa diajak ngomong, jadi takutnya bisa lead to suicide atau sebagainya macam itu sih. Khawatir dikucilkan menjadi alasan utama masyarakat tidak memberitahu bahwa sedang terpapar COVID-19. Hasil survei Carta Politika menunjukkan sebanyak 41,7% responden takut dikucilkan oleh kerabat atau masyarakat dekat tempat tinggal. Alasan lainnya karena takut dengan biaya perawatan yang mahal. Adanya kepercayaan bahwa hidup dan mati seseorang di tangan Tuhan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah terkonfirmasi COVID-19 dan birokrasi yang rumit. Komedian Mukadli Aco adalah salah satu penyintas COVID-19. Meski mengakui statusnya saat positif, bukan berarti lingkungannya menerima begitu saja. Tapi kalau Aca ngerasa nggak, Cok? Ini di luar COVID ya, emang tekanan social pressure tuh ada gitu kalau di Indonesia tentang apapun. Makanya kayak kemarin tuh gue sampai bercanda sama temen, aduh COVID gejalanya mah biasa aja, tekanannya yang luar biasa tuh, gejalanya mah biasa aja buat orang-orang yang non komorbid dan tidak lansia, ya biasa aja, cuman ya itu maksudnya stigmanya itu loh. Kadang-kadang belum lagi kayak misalnya gini, ketika waktu itu kan gue udah melalui isolasi 14 hari. Menurut dokter, anjuran WHO yang terbaru, kalau misalnya kita udah tanpa gejala 3 hari dan sudah melalui isolasi mandiri 10 hari, itu secara gejala klinisnya menurut dokter udah oke. Sebetulnya tanpa perlu PCR lagi untuk pembuktian bahwa itu sudah negatif, sebetulnya sudah secara klinis dinyatakan sembuh. Betul. Menjelaskan itu ke orang awam. Ketika ketemu yang dia tanya pasti udah negatif belum gitu. Padahal mereka harus tahu kalau misalnya siklus negatif itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Betul. Nah, yang maksud gue kayak gimana ya? Pengennya kita ngejalanin sesuai yang disarankan pemerintah, yang disarankan WHO, tapi sekitar kita tuh nggak bisa menerima itu. Bahkan kayak misalnya di lingkungan kantor misalnya, orang nggak diterima kalau belum ada surat negatif. Pertengahan 2021, pemerintah sempat mewajibkan orang tanpa gejala COVID di Jakarta dirawat di Wisma Atlet. Terutama banyak kasus kematian OTG COVID yang isolasi mandiri tidak terdeteksi karena lingkungannya tidak gotong royong menjaga. Kenapa ya kok kita tuh sampai pentingin moral banget? Karena aku tuh capek gitu loh mikirnya, buat apa gitu loh. Padahal kan kita hidup buat kita sendiri, bukan buat orang lain gitu kan. Ya stigma di lingkungan dan sebagainya, Mbak Nini juga sempat mention di awal tadi tentang mental health dan sebagainya. Akhirnya bagaimana kita memahami identitas kita sebagai bangsa nih, on a more serious note ya. Bagaimana kita memahami identitas kita sebagai bangsa, terus bukan hanya itu, tapi bagaimana kita menempatkan diri juga dan memahami keberagaman gitu, memahami keberagaman. It's really not about, kayaknya bukan cuman sekedar kamu tidak usah mengurusin saya nggak usah ngurusin kamu gitu. Pokoknya kita nggak saling colek dan lain sebagainya, tapi justru kita saling memahami dengan berbagai keragaman ini dan empati sih. Iya, benar. Empati. Kita itu diajarinnya dari kecil tuh kasihan gitu. Kalau kasihan itu kayak orang yang kita anggap kemudian secara relasi kuasa tuh di bawah gitu. Oh kasihan gitu, berkasihan atau disalahkan. Kalau empati kita kan putting ourselves in other people's shoes. Nampaknya kita memang harus hidup berdampingan dengan COVID.
Tapi nggak hanya COVID, dengan HIV, kemudian dengan kesehatan mental, dan masih banyak lagi yang sebenarnya buat kita nih, kita-kita yang tinggal di Indonesia, mungkin belum terlalu lumrah. Tapi mau nggak mau, semakin sering kita bicarakan dan kita normalisasi, setidaknya orang-orang akan lebih mau untuk ngaku. Dan kalau orang udah ngaku, baiknya mungkin kita nggak terlalu judgmental kali ya. Dan edukasi diri supaya paling nggak kita tahu bagaimana untuk berempati dan lebih peka untuk menghadapi mereka. Kalau yang kena kita gimana?